Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya M. Fauzan, Saya Diki Sarul Pratama. saya Edi Pratama Darmawan, Saya Koiri Nikma. Saya Satya Ramadhani. Saya Sakila. Kami akan menampilkan video yang menayangkan tentang Perang Dunia Pertama. Saksikan videonya. Perang Dunia Pertama dilatar belakangi oleh 1. Ketegangan politik di Eropa pada awal abad ke-20. Eropa berada dalam kondisi politik yang sangat tegang. Kekaisaran besar seperti Britania Raya, Jerman, Rusia, dan Austro-Hungaria saling bersaing untuk dominasi di kawasan ini. Situasi ini diperparah oleh kebijakan ekspansionisme yang diusung oleh masing-masing negara. 2. Perlombaan senjata dan aliansi militer. Sejak awal 1900-an, negara-negara Eropa berlomba memperkuat angkatan bersenjata mereka. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan militer di benua tersebut, yang memicu pembentukan aliansi militer seperti Triple Entente Inggris, Prancis, Rusia, dan Triple Alliance Jerman, Austro-Hungaria, Italia. 3. Faktor ekonomi dan imperialisme. Persaingan ekonomi antar negara, terutama dalam penguasaan wilayah koloni di Afrika dan Asia, memperburuk hubungan diplomatik. Imperialisme menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik besar ini. Awal abad ke-20 diwarnai oleh beberapa kondisi yang akhirnya memicu Perang Dunia Pertama. Kondisi-kondisi ini saling terkait dan menciptakan suasana tegang di Eropa. Kondisi imperialisme, persaingan antara negara Eropa untuk menguasai koloni dan sumber daya di seluruh dunia, menciptakan ketegangan dan permusuhan. Keinginan untuk menguasai wilayah baru dan sumber daya memicu konflik dan perlombaan senjata. Nasionalisme, rasa nasionalisme yang kuat di berbagai negara Eropa, terutama di Jerman, Prancis, dan Austria-Hungaria, mendorong keinginan untuk memperluas wilayah dan pengaruh. Setiap negara merasa lebih unggul dan berhak atas wilayah yang lebih besar. Militerisme, peningkatan kekuatan militer dan pensenjataan di berbagai negara Eropa menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan. Setiap negara berusaha untuk memiliki militer yang lebih kuat daripada yang lain, menciptakan siklus senjata yang berbahaya. Sistem aliansi, jaringan aliansi yang rumit di Eropa menyebabkan perang yang awalnya kecil antara Austria-Hungaria dan Serbia meluas menjadi konflik global. Aliansi ini membuat negara-negara terlibat dalam konflik yang tidak mereka inginkan. Pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria di Sarajevo pada tahun 1914 menjadi titik puncak dari semua ketegangan ini. Perang Dunia I yang berlangsung dari tahun 1914 hingga tahun 1918. Perang ini dipicu oleh pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria oleh seorang nasionalis Serbia. Kejadian ini memicu serangkaian deklarasi perang di antara negara-negara besar Eropa karena adanya perjanjian aliansi. Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia yang mengakibatkan Jerman, Rusia, Prancis, dan juga Inggris terlibat dalam konflik. Perang ini ditandai oleh pertempuran besar di front barat dan juga front timur, dengan pertempuran Verdun dan Somme sebagai yang paling mematikan. Amerika Serikat masuk ke dalam perang pada tahun 1917 yang memperkuat posisi sekutu. Akhirnya, perang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918, diikuti oleh penandatanganan Traktat Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. Perang ini mengakibatkan kerugian besar dalam hal jiwa, ekonomi, dan juga politik, serta mengubah peta politik Eropa dengan runtuhnya Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Rusia, dan Utsmania. Perang Dunia I juga membukakan jalan bagi perubahan sosial dan politik yang signifikan di berbagai negara yang terlibat. Perang Dunia I diakhiri dengan kemenangan Triple Entente dan kekalahan Triple Alliance. Penyelesaian Perang Dunia I dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian yang diantaranya sebagai berikut. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1919.
Isi perjanjian dari Versailles antara lain: Jerman menyerahkan Alsace-Lotharingen kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdek di bawah LBB. Jerman kehilangan semua daerah jajahannya dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, dan Jepang. Jerman membayar ganti kerugian perang sebesar 132 miliar mark emas kepada sekutu. Angkatan perang Jerman diperkecil maksimal 100.000 tentara. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki sekutu sebagai jaminan selama 15 tahun. 5. Dampak Perang Dunia I bagi dunia. 1. Runtuhnya 4 kekaisaran besar di Eropa, yaitu Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki Utsmani. 2. Munculnya negara-negara baru di Eropa Tengah dan Timur. 3. Munculnya ideologi fasisme di Italia, Nazi di Jerman, dan komunis di Rusia. 4. Munculnya Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. 5. Munculnya wabah penyakit seperti influenza Spanyol yang menewaskan jutaan orang. Dampak Perang Dunia I bagi Indonesia. 1. Meningkatnya popularitas demokrasi dan nasionalisme. 2. Munculnya kesadaran nasionalisme dan keinginan untuk memiliki kebijakan pertahanan yang lebih kuat. 3. Berkembangnya paham komunis. 4. Emansipasi wanita. 5. Kenaikan harga barang dan merosotnya kesejahteraan rakyat. 6. Kemiskinan, inflasi, kelaparan, hutang, serta maraknya pengangguran. 7. Terhambatnya komunikasi dan pelayaran antara Indonesia Eropa. 8. Terganggunya kegiatan impor yang berdampak pada perkembangan industri dalam negeri. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia I, salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Semuanya bermula dari kejadian di Sarajevo, Bosnia pada tanggal 28 Juni 1914. Di sana, seorang pangeran Austria-Hungaria bernama Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sophie dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan ini bikin Austria-Hungaria marah besar dan mereka langsung nuduh Serbia terlibat. Sebenarnya ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Franz Ferdinand adalah pewaris tahta Austria-Hungaria, jadi kematiannya membawa dampak yang besar banget. Nah, masalahnya Eropa waktu itu penuh dengan aliansi-aliansi yang rumit. Ada 2 blok besar, blok sekutu yang terdiri dari Perancis, Rusia, dan Inggris. Blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, walau kemudian Italia beralih sisi. Jadi waktu Austria-Hungaria menyatakan perang ke Serbia, Rusia ikut terlibat karena mereka dukung Serbia. Dan karena Rusia terlibat, Jerman pun masuk perang. Prancis dan Inggris pun ikut-ikutan karena mereka aliansinya Rusia. Dalam sekejap, Eropa terperosok ke dalam perang yang besar-besaran. Perang ini nggak terjadi dalam satu malam. Ada proses diplomasi, ancaman, dan mobilisasi militer yang berlangsung selama beberapa minggu. Negara-negara mulai mempersiapkan pasukan mereka, dan penduduk sipil mulai merasakan ketegangan yang memuncak. Pada akhirnya, lebih dari 30 negara terlibat dalam konflik ini. 4 kekaisaran besar yang punya peran penting dalam perang ini adalah Kekaisaran Jerman, Kerajaan Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Yuk kita bahas sedikit tentang mereka. Kekaisaran Jerman. Mereka adalah salah satu kekuatan militer terkuat di Eropa waktu itu. Dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II, Jerman punya ambisi besar untuk jadi kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Kerajaan Austria-Hungaria. Kerajaan ini terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang berbeda, yang kadang bikin mereka susah bersatu. Mereka dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I yang udah memerintah selama hampir 70 tahun sebelum perang pecah. Kekaisaran Ottoman, yang sering juga disebut sebagai orang sakit Eropa, karena mereka mengalami banyak masalah internal. Kekaisaran Ottoman bergabung dengan blok sentral, berharap bisa memperbaiki nasib mereka yang makin terpuruk. Untuk mengenal Kekaisaran Ottoman, kalian juga bisa tonton video sebelumnya yang berjudul Peradaban Turki Utsmaniyah. Terakhir, Kekaisaran Rusia. Mereka punya wilayah yang luas banget dan populasi yang besar.
tapi seringkali kurang efisien dalam hal militer. Kaisar mereka, Tsar Nicholas II, juga menghadapi banyak masalah dalam negerinya sendiri. Kalian juga bisa tonton video sebelumnya tentang peradaban Ruskiv. Perang Dunia I dikenal juga sebagai Perang Parit. Bayangin deh, jutaan tentara dari berbagai negara berhadapan di medan perang yang dipenuhi parit-parit panjang. Mereka tinggal di parit-parit itu, hidup dalam kondisi yang gak manusiawi, kena serangan gas beracun dan harus bertahan dari tembakan musuh. Suasana di parit benar-benar horor. Parit-parit ini bukan sekedar lubang di tanah, mereka adalah sistem pertahanan yang kompleks dengan lapisan-lapisan perlindungan, barak, dan bahkan rumah sakit lapangan. Hidup di parit-parit ini sangat keras, tentara harus berurusan dengan lumpur, hujan, tikus, dan penyakit seperti trench foot yang disebabkan oleh kondisi basah yang terus-menerus. Salah satu alasan utama perang ini jadi perang parit adalah perkembangan senjata baru yang sangat mematikan. Senapan mesin bisa menembak ratusan peluru per menit, membuat serangan frontal jadi sangat berbahaya. Selain itu, senjata kimia seperti gas beracun pertama kali digunakan dalam perang ini. Gas klorin dan gas mustard menyebabkan luka bakar, kebutaan, dan kematian yang mengerikan. Tentara harus menggunakan masker gas untuk melindungi diri mereka dan menambah kesengsaraan di medan perang. Perang Dunia I juga perang pertama di mana teknologi modern mulai dipakai secara masif. Tank-tank pertama kali muncul, pesawat-pesawat digunakan untuk pengintaian dan serangan, dan kapal selam mulai mengancam kapal-kapal di lautan. Pokoknya, perang ini benar-benar beda dari perang-perang sebelumnya. Misalnya, pertempuran Somme di tahun 1916, di mana lebih dari 1 juta orang tewas atau terluka hanya dalam waktu beberapa bulan. Gila banget kan? Gak cuma di medan perang, kehidupan di belakang garis depan juga berubah drastis. Di banyak negara, perempuan mulai bekerja di pabrik-pabrik menggantikan laki-laki yang pergi berperang. Ekonomi berubah dan banyak sumber daya dialihkan untuk keperluan perang. Selain itu, propaganda juga digunakan secara luas untuk menjaga semangat rakyat dan menggalang dukungan untuk perang. Perang Dunia I nggak cuma terjadi di Eropa Barat aja, tapi juga di berbagai front lain. Seperti di front timur, Jerman dan Austria-Hungaria bertarung melawan Rusia. Di front Italia, Italia bertarung melawan Austria-Hungaria di sepanjang perbatasan pegunungan. Selain itu, ada juga pertempuran di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Di Timur Tengah ada tokoh terkenal bernama Lawrence of Arabia. Dia adalah perwira Inggris yang memimpin pasukan Arab melawan Kekaisaran Ottoman. Petualangan dan taktik gerilyanya bikin cerita perang di wilayah ini jadi penuh warna. Nah, sekarang tentang campur tangan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat mengambil posisi netral dalam Perang Dunia I. Mereka tidak terlibat langsung dalam konflik militer, tetapi menjual senjata dan memberikan bantuan keuangan kepada kedua belah pihak yang berperang, terutama kepada sekutu, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Tetapi keadaan berubah ketika Jerman mulai menggunakan kapal selam U-boat mereka untuk menyerang kapal-kapal dagang, termasuk kapal-kapal dari Amerika. Salah satu insiden yang terkenal adalah tenggelamnya kapal Lusitania pada tahun 1915 yang membawa banyak penumpang Amerika. Selain itu, ada juga insiden surat Zimmermann. Pada tahun 1917, Inggris berhasil memecahkan kode telegram dari Jerman ke Meksiko. Isi telegram itu mengajak Meksiko untuk berperang melawan Amerika Serikat kalau Amerika ikut perang. Sebagai imbalannya, Jerman akan membantu Meksiko mendapatkan kembali wilayah yang hilang dari perang Meksiko-Amerika. Akhirnya, pada April 1917, Presiden Woodrow Wilson meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Jerman. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang memberikan dorongan besar bagi sekutu. Pasukan Amerika yang segar dan persediaan logistik mereka membantu mengubah arus perang dan membuat Jerman serta sekutunya semakin terdesak. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, dari 1914 sampai 1918. Jutaan orang tewas dan kerusakan di Eropa luar biasa parahnya. Akhirnya, pada tahun 1918, kekuatan blok sentral, termasuk Jerman, Austria-Hungaria, dan sekutunya, mulai lemah dan kalah di berbagai front. Jerman mengalami kelaparan dan kerusuhan dalam negerinya sendiri, jadi kekalahan utama karena siapa yang paling tahan dengan sumber daya. Pada tanggal 11 November 1918, Jerman akhirnya setuju untuk gencatan senjata, dan perang pun berakhir. Perjanjian damai yang disebut dengan Perjanjian Versailles ditandatangani pada tahun 1919, dan ini memberikan syarat-syarat yang berat untuk Jerman, termasuk harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Perjanjian Versailles isinya benar-benar berat buat Jerman. Mereka harus menyerahkan sebagian wilayahnya ke Prancis, Belgia, Denmark, dan Polandia.
Selain itu, mereka juga harus mengurangi ukuran militer mereka dengan drastis dan membayar ganti rugi yang jumlahnya sangat besar, yang disebut dengan reparasi perang. Perjanjian ini bikin Jerman merasa dipermalukan dan ekonomi mereka hancur. Perang Dunia I merubah peta politik dunia secara drastis. Banyak kerajaan runtuh, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Negara-negara baru bermunculan di Eropa, dan Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mencoba mencegah perang besar lainnya. Negara-negara seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia lahir dari reruntuhan kekaisaran-kekaisaran ini. Meskipun niatnya baik, sayangnya perjanjian Versailles malah menimbulkan ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada Perang Dunia II. Tapi itu cerita lain yang bisa kita bahas di video berikutnya. Perang ini juga mempercepat perkembangan teknologi dan mengubah budaya. Misalnya, setelah perang, kita melihat perkembangan pesat dalam teknologi medis dan perawatan luka perang. Dunia seni dan sastra juga dipengaruhi oleh pengalaman mengerikan dari perang ini, menghasilkan karya-karya yang mencerminkan trauma dan perubahan sosial. Sekian video yang sudah kami tampilkan. See you next time.